Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu yang hadir di tengah-tengah ibadah umatmu. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau melalui pembacaan firman dan puji-pujian. Tuhan, sekarang kami mau menyembah Engkau melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua menjauhkan segala pemikiran, beban, kekhawatiran yang ada di rumah atau di dunia ini Tuhan. Supaya roh kami dijamah oleh kebenaran firman dan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Tolong hamba yang kecil dan terbatas ini boleh menyalurkan, menyampaikan apa yang Tuhan berbicara. Demikian Tuhan jadilah di seluruh ibadah GTK yang ada di Sejepang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama membaca ini tidak usah. Matikan. Efesus pasal 3 dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita baca bersama-sama. Seperti biasa, kami baca ayat ganjil, jemaat silakan membaca ayat genap. Berbunyi demikian. Efesus pasal 3 dari ayat 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Yaitu bahwa yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasa-Nya. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
bersama-sama. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan hati melihat kesukaanku, karena kamu dan kesukaanku itu adalah kemuliaanmu. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kita merasa bersyukur kepada Tuhan karena hari ini juga kita boleh berbakti dalam keadaan baik sedemikian, karena pelayanan-pelayanan di belakang dari teman-teman kita mengatur tempat ini yang begitu baik, dan di tengah-tengah musim hujan. Memang musim hujan di Jepang hanya kira-kira 1 bulan lamanya. Tapi sedikit berbeda dengan musim hujan di Indonesia. Karena di Jepang musim hujan itu suka udara lembab. Maka makanan cepat busuk, amis. Maka kita hati-hati makanan dan kesehatan pada musim hujan yang masih setengah bulan lagi. Kita dulu sudah belajar dari kitab Efesus dengan tema besar kekayaan anugerah Allah. Dan sampai pasal 2 kita sudah belajar bersama-sama, dan kesimpulannya sampai pasal 2 ada dari pasal 2 sampai ayat 19 sampai ayat 22. Ini sebagai kesimpulan dari seluruh pasal 1 dan 2 dan yang sudah kita belajar bersama. Kita baca bersama. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Oleh karena itulah, dalam pasal 3 langsung dikatakan, aku ini Paulus ditahan karena Kristus, karena kamu. Hanya di sini istilah tahanan, ditahan karena Kristus itu sedikit kita perlu merenungkannya. Itu penerjemahan bahasa Indonesia dengan kebaikan ada sedikit tafsirannya. Paulus kata, aku ini Paulus adalah tahanan Kristus. Ini dengan bahasa aslinya. Jadi penerjemahan bahasa Indonesia ada kebaikannya, menolong tambah sedikit tafsiran. Jadi tawanan karena Kristus. Tapi kalau jadi tawanan Kristus dan tawanan karena Kristus sedikit berbeda, kan? Jadi ini di dalam bahasa Grekanya memang begitu, ada sambungannya to. Jadi kalau tawanan to Kristus, jadi
jadi prisoner of Christ. Terjemahan bahasa Inggris semuanya aku jadi tahanan Kristus. Prisoner of Christ. Bahasa Jepang, 私は今キリストの囚人. Mengapa kita memikir hal ini? Karena di sini kita bisa melihat pemikiran penulis Paulus, kesadaran Paulus. Itu kalau bilang karena Kristus, sepertinya menyebabkan Kristus. Aku sekarang tidak, ya karena. Tapi ini artinya Paulus ini, aku, saya adalah tahanan Kristus. Prisoner of Christ. Ini identitas. Kesadaran identitas. Aku ini siapa? Sekarang jadi tahanan. Sebenarnya aku ini siapa? Saya adalah tahanan Kristus. Ini artinya. Jadi di sini kita bisa melihat pandangan akan kehidupannya Paulus sendiri. Sekarang dia ada keadaannya demikian di Roma. Tapi karena saya adalah tahanan Kristus. Tapi justru saya inilah tahanan Kristus. Maka diberitahukan. Itu kebenaran anugerah Allah. Yaitu rahasia Injil. Diberikan kepadaku sebagai wahyu. Sebagai anugerah dari Tuhan. Maka kita melihat ayat 2, 3 dikatakan demikian. Memang kamu telah mendengar tentang tugas pelanggaran kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ayat, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Sepertinya sudah menjelaskan sedikit dalam pasal 1, pasal 2. Sekarang dia jadi tahanan Kristus, tapi menerima wahyu. Tuhan membuka rahasia Injil kepada Paulus sebagai tugas penyelenggara. Tapi karena anugerah. Jadi dia jadi sebut karena itu penyelenggara tugas dari Tuhan dan wahyu roh kebenaran rahasia Injil langsung diberi kepada Paulus. Bukan dengar dari siapa, mewarisi ajaran siapa, tidak. Langsung dari Tuhan. Sebagai tahanan Kristus. Jadi dari ayat 4 menjelaskan rahasia Injil yang dibuka itu isinya apa? Rahasia itu dalam Alkitab dipakai dengan artinya kebenaran rohani yang masih dibungkus, ditutup, disembunyi
sampai waktunya. Ini arti rahasia. Itu rahasia Injil. Itu disebut rahasia Kristus juga. Ini adalah isinya, arti anugerah rahasia Injil. Kita melihat ayat 4. Apabila kamu membaca, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus. Ayat 5. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberikan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh pada rasul-rasul nabi-nabinya yang kudus. Jadi dulu belum, tapi melalui Kristus dibukakan rahasia ini kepada rasul-rasul dan nabi. Ini rasul dan nabi di sini adalah untuk perjanjian baru. Karena rasul-rasul nabi-nabinya Kristus. Artinya sebelumnya, yaitu zaman perjanjian lama, masih sepertinya dibungkus. Seperti masih disembunyi. Memang sudah dalam perjanjian lama banyak ayat katakan. Seperti kata Nats pimpinan tadi, bangsa-bangsa memuliakan Tuhan. Segala bangsa bersukacita. Tapi dalam zaman perjanjian lama, bangsa-bangsa, bangsa non-Yahudi boleh datang kepada Tuhan, boleh jadi umat Tuhan, hanya melalui umat Yahudi. Jadi perjanjian lama orang Yahudi, non-Yahudi mau percaya Tuhan, mereka menuruti hukum Taurat dan disunat. Sunat adalah tanda percaya. Tapi sekarang melalui rahasia Kristus dibuka rahasia. Sudah tidak orang non-Yahudi harus jadi Yahudi itu tidak. Semua bangsa, semua suku non-Yahudi secara langsung jadi terima anugerah Allah, menerima keselamatan Allah secara langsung, secara pribadi. Jadi bagaimana isinya, artinya ayat 6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Sebagai isi rahasia Injil ini diterangkan dengan 3 perkataan. Pertama, turut menjadi ahli waris. Ini sudah dijelaskan seperti Paulus katakan sebelumnya. Kita melihat pasal 1 ayat 14. Kita melihat pasal 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu dalam jaminan bagian kita sampai kita seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Kita sudah boleh menjadi warisan keselamatan Allah. Dan kedua, sebagai anggota tubuh. Ini sudah dijelaskan pasal 1 ayat 23. Dikatakan demikian, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu keperluan dia, yaitu memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat adalah tubuhnya, tubuh Kristus. Dan ketiga, peserta, dijadikan peserta dalam janji yang
diberikan dalam Kristus Yesus. Itu pasal 1 ayat 23 dikatakan di maaf ini sedikit salah. Yang kedua, jadi anggota pasal 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi warisan kerajaan surga. Bahkan sudah ada jaminan Roh Kudus. Demikian isi rahasia Injil itu. Untuk itulah Paulus dipanggil. Sekarang tawanan Kristus sebagai apa? Kerja. Melayani sebagai pelayan. Disebut pelayan untuk rahasia Injil ini. Karena anugerah kehendak Allah. Penyelenggaraan dari kebenaran rahmat Allah. Karena Paulus sendiri dulu berontak Kristus. Penganiaya gereja. Sekarang jadi pelayan. Hanya karena penyelenggaraan dari anugerah Allah dan pekerjaan Allah berkuasa. Tanpa itu tidak mungkin pemberontak jadi pembela. Penganiaya jadi pembela, penolong, pengajar. Ini kesadaran Paulus tentang diri sendiri di hadapan rahasia Injil yang lama disembunyikan, seperti masih ditutup, dibuka. Dan Paulus menjelaskan sambil mungkin merenungkan di dalam keadaan tahanan, betapa besarnya anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan. Maka dia katakan, sekarang aku keadaan demikian sebagai pelayan, tetapi sebenarnya saya itu siapakah? Kita melihat bagaimana kesadaran Paulus lebih jelas dan lebih dalam. Kita melihat ayat 8. Versus pasal 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Paulus katakan, saya yang paling hina di antara segala orang kudus. Orang kudus adalah orang percaya Kristus. Paling hina. Kalau pentesan bahasa Jepang, paling kecil di antara orang kudus. Apakah ini kata-kata kiasan? Atau ada bisa dipikirkan karena Paulus dulu menganiaya gereja. Orang Kristen yang lain tidak pernah menganiaya. Maka Paulus apakah menyadari saya? Semua buku tafsiran baik tentang arti ditebus dosa di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, Maha Tahu dan Maha Benar. Ini
sikap kesadaran dari kesadaran diri mengatakan atau bersikap, saya paling hina. Karena makin tahu anugerah Tuhan. Tuhan yang maha suci. Tuhan yang maha benar. Di hadapan Tuhan tahu makin dirinya kecil. Hina. Tidak ada arti. Ini kesadaran Paulus. Di sini kita belajar melalui kesadaran sikap Rasul Paulus sebagai seorang kudus percaya. Paulus katakan, saya ada pelayan hanya karena penyelenggaraan Allah. Karena pekerjaan Allah. Tidak mungkin dulu begitu, sekarang ini. Ini sampai sekarang terjadi, ya, seperti di Indonesia terkenal pemberontak Kristus, penganiaya gereja. Itu Bapak Pendeta Yusroni dulu suka bakar gereja, suka bakar sekolah Kristen sebagai pemimpin agama seberang di Jawa Barat. Beliau katakan, tapi mau menghalangi kemajuan gereja itu susah, tidak bisa dari luar katanya. Karena bakar gedung gereja, mereka membangun gedung gereja lebih bagus. Membakar sekolah Kristen, mereka membangun lebih luas. Maka cari kesalahan dari dalam. Itulah cari kesalahan Injil. Ketemu dengan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itulah Yesus. Roh Kudus membuka matanya. Oh, Yesus adalah firman. Bagi orang Islam itu firman ada arti khusus kan? Oh, Yesus adalah firman. Disitulah Tuhan turunkan wahyunya. Dia bertobat. 6 tahun ditahan. Tetapi luar biasa jadi saksi Kristus. Pembela Kristus. Tapi Paulus katakan, bukan pelayan. Paling hina. Paling kecil. Inilah pandangan akan kehidupannya. Pandangan akan kehidupan, jinsekan. Inilah menentukan kesadaran sikap hidup manusia. Umpamanya ada contohnya, ada sedang pembangunan di kerjakan. Ada satu orang kerja, dia ditanya, Pak, di sini buat apa? Kerja apa? Dia bilang, ya saya potong kayu sesuai dengan ukuran. Orang B kerja ditanya, Pak, di sini buat apa? Kerja apa? Ya saya kerja untuk nafkah. Karena ini pencarian saya. Ada yang ketiga, orang C, dia semangat. Kerja senang-senang. Ditanya, Pak, buat apa di sini? Kerja apa? Saya membangun gedung suci. Ini bertanya kepada kita. Kita sekarang hidup. Sekarang kerja. Anda buat apa? Karena
Paulus katakan dalam surat Filipi pasal 1. Aku hidup bagi Kristus. Mati pula ada gunanya. Pandangan akan dunia, pandangan akan kehidupan, sekaikan, jinsekan, itulah menyadarkan diri sendiri, membentuk sikap dan hidup kita di dunia. Inilah kita dapat belajar dari perkataan melalui pengalaman dan kesadaran Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus meneruskan menambah rahasia Injil ini betapa luasnya, besarnya, tingginya. Dia katakan ayat berikutnya, ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Rahasia Injil ini perlu diberitakan semua orang. Tapi bukan hanya semua orang saja. Sampai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di surga. Itu apa? Kita sudah baca di pasal 2 ayat 2. Itulah roh-roh. Ini sedikit agak aneh ya. Melalui jemaat, rahasia Injil ini diberitahukan ke malaikat-malaikat. Apakah malaikat tidak tahu? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus berkata, satu orang bertobat, ada sukacita bagi siapa? Malaikat di surga. Lukas pasal 15 ayat 10. Itulah satu orang sungguh ketemu Yesus, mengerti rahasia Injil ini, bertobat. Itulah menyebabkan sukacita malaikat-malaikat. Di sini Paulus katakan, Injil ini, rahasia Injil dibuka di dunia kepada semua orang, satu orang bertobat. Itulah jadi berita sukacita di malaikat-malaikat. Pengertian Rasul Paulus tentang rahasia Injil betapa luasnya. Disebut ini rancangan Allah kekal. Sebelum dunia terjadi, sudah. Sampai mana? Sampai surga. Kepada siapa? Semua orang sudah dibuka rahasia ini. Jadi, Paulus katakan, aku tahanan Kristus. Diberi wahyu secara khusus hanya karena anugerah panggilan Tuhan untuk memberitakan rahasia ini kepada jemaat. Jemaat memberitakan ke semua orang sampai ke surga. Tapi apakah kesadaran penjelasan rahasia Injil dari Rasul Paulus seperti begitu luas? Tapi inilah menghidupkan kita di dunia. Itu ayat 12. Katakan, anugerah rahasia Injil adalah bagi orang percaya semuanya begini. Di dalam dia, kita beroleh keberanian dan cara masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan
oleh iman kita kepadanya. Maka Injil, rahasia Injil perlu diberitakan ke semua orang sampai surga. Karena barang siapa bertobat, menerima, mengerti, hidup dalam rahasia Injil ini adalah kita boleh keberanian, beroleh keberanian dan cara masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Ada istilah keberanian masuk kepada Allah penuh dengan kepercayaan oleh iman. John Calvin menjelaskan ayat ini sebagai pengalaman orang percaya dengan iman, sungguh percaya janji Tuhan. Ada keyakinan kepada firman. Di situlah baru ada damai. Itulah masuk ke Allah, menghampiri Allah, sama-sama dengan Allah. Ibrani pasal 6 mengatakan demikian. Ibrani pasal 6, Ibrani pasal 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebelumnya ada penjelasan Kristus mempersembahkan darahnya sebagai imam besar satu kali kepada Allah. Itulah kita baca. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kapan-kapan bisa mengambil sama-sama. Kita hari ini belajar dari bagian firman Tuhan ini. Allah telah membuka rahasia Injil. Oleh Kristus, jalan keselamatan dibuka kepada semua orang. Allah ingin memberitakan rahasia Injil ini kepada semua orang melalui yang hina, yang kecil, lemah, yaitu jemaat. Melalui jemaat. Kita bukan dipanggil hanya untuk keselamatan, melainkan telah dipanggil untuk memberitakan rahasia Injil ini kepada orang yang lain. Tuhan ingin justru jemaat yang menyadari diri kecil, hina, lemah itu sebagai bejana Allah. Maka mari dalam Kristus bersama-sama dengan Bapa yang berkuasa melalui pertemuan Roh Kudus memberitakan rahasia Injil pada yang lain, karena kita sudah hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang mengantar kami ke dalam kekayaan anugerah Tuhan. Rahasia Injil yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Sampai kami boleh menyadari diri di hadapan seperti Rasul Paulus. Aku, Paulus, tahanan Kristus, pelayan, tapi
sebagai yang paling hina, paling kecil, paling lemah di hadapan Allah. Tuhan senang sama-sama dengan umat-Nya hancur hati di hadapan-Mu. Tuhan menghargai hati hancur di hadapan Tuhan dan meninggikannya. Tuhan katakan, Tuhanlah bersama-sama dengan orang merendahkan diri dan meninggikannya. Tuhan memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami, pelayanan kami, kesaksian kami. Pakailah Tuhan jemaat kami sebagai jemaat Kristus yang setia dengan panggilan dari Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, menguatkan dengan firman. Mama, kita tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan seluruh seperti orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.